Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Oke, pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi terbaru ya seputar P3K 2024, di mana ini ada terobosan baru dah dari Mendagri. Sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa ada terobosan baru dari DPR RI ya Bapak Ibu ya. Ternyata ini Kamis hari ini ya 13 Februari 7.35 dari klikpendidikan.id. DPR RI Surati Mendagri meminta percepatan nih pengangkatan honorer menjadi P3K penuh waktu. Nah, ini adalah beberapa 3 poin pentingnya yang harus Bapak Ibu ketahui tentunya ya. Nah, memang teman-teman R1, R2, R3 juga menunggu ya untuk menjadikan penuh waktu. Tadi sini membutuhkan regulasi baru tentunya Bapak Ibu ya. Di sini ada surat DPR RI berisi 3 poin penting percepatan pengangkatan honorer menjadi P3K penuh waktu, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa DPR RI ini menunjukkan dukungannya terhadap tenaga honorer. Kali ini mereka mengirimkan surat resmi kepada Menteri Dalam Negeri atau Mendagri. Surat ini ditujukan untuk mempercepat pengangkatan tenaga honorer yang berstatus R2, R3 menjadi penuh waktu, seperti itu. Bahkan tenaga honorer R2 SDAK 2 ini dan R3 honorer database BKN itu sudah adalah honorer yang telah mengikuti seleksi P3K tahap 1. Tetapi teman-teman ini tidak kebagian formasi. Nah, seperti itu. Nah, bagi honorer yang berstatus R2 dan R3 pada seleksi P3K tahap 1, maka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Dan kebijakan ini telah ditetapkan dalam Keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Namun, para honorer R2 dan R3 menolak untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Mereka juga meminta kejelasan nih mengenai kapan akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Bahkan surat ini dikeluarkan 11 Februari kemarin sebagai tindak lanjut dari aspirasi Forum Pegawai Non-ASN seluruh Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, sebelum adanya surat ini, Forum Pegawai Non-ASN itu telah melakukan audiensi dengan DPR RI. Nah, surat tersebut memiliki 3 poin nih tentang percepatan pengangkatan honorer menjadi P3K penuh waktu. Nah, semoga saja ini bisa dipercepat ya, sehingga teman-teman juga sudah pasti ya kan, sudah dipastikan ASN. Tentunya yang pertama, di sini ada percepatan optimalisasi formasi R2 dan R3. DPR RI meminta agar tenaga R2, R3 itu segera diangkat menjadi P3K penuh waktu. Dan syaratnya, ini tanpa perlu menunggu proses seleksi P3K tahap 2 selesai. Nah, selain itu, syarat pendidikan dan profesi tidak boleh menjadi hambatan dalam pengangkatan mereka. Ini menjadi kabar baik buat teman-teman R2, R3 yang telah mengikuti seleksi tahap 1. Dan DPR RI juga menyatakan bahwa mereka lebih mendukung pengangkatan P3K penuh waktu, bukan paruh waktu. Yang kedua, ini ada kelonggaran aturan Bapak Ibu ya, anggaran daerah. DPR RI juga menyoroti kendala anggaran itu sering menjadi alasan utama ya daerah belum mengangkat honorer menjadi P3K. Tentunya salah satu arahan yang dapat menjadi penghambat adalah pembatasan belanja yang tidak boleh melebihi 30%. Oleh karena itu DPR RI meminta agar aturan ini bisa dilonggarkan seperti itu. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa mengira-ngira ya nanti bulan apa teman-teman itu bisa menerima gaji pertama untuk P3K penuh waktu. Yang ketiga, itu ada pengalian anggaran nih honor P3K ke Kementerian Pusat. Nah, tidak semua daerah mampu membayar gaji P3K jika harus menggunakan dana APBD sendiri. Untuk itu DPR RI mengusulkan agar pos anggaran honor P3K diambil alih oleh pemerintah pusat. Nah, tentunya dengan adanya kebijakan ini, pemerintah daerah bisa lebih leluasa nih untuk mengangkat honorer menjadi P3K tanpa terbebani masalah anggaran. Nah, seperti itu. Oke, seperti itu dulu mungkin percepatan ya. Nah, semoga saja memang dipercepat ya untuk teman-teman segera menerima SK. Seperti itu dulu informasi dari Kabupaten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.